ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Teman-teman Ajar Belajar kembali lagi bersama Mini Tutor Hana dalam materi psikologi. Nah, dalam sesi kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan psikososial batita. Pertama-tama kita bahas dulu nih, batita itu umur berapa sih? Batita itu adalah bayi-bayi yang berumur 0 sampai 3 tahun. Kalau teman-teman mungkin punya keponakan, punya adik, mungkin teman-teman juga bisa menyadari kalau mereka tuh unik ya masing-masing. Ada yang mungkin suka di lingkungan ramai, banyak orang, ada yang tidak suka dan tidak nyaman. Mereka lebih suka sepi atau sendiri. Nah, hal ini membuktikan nih teman-teman bahwa bayi itu sudah mempunyai kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah kombinasi dari emosi, temperamen, pemikiran, dan perilaku. Kepribadian ini biasanya akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, lingkungan sekitar anak, yaitu yang paling terdekat keluarga. Nah, fokus psikologi yang mempelajari tentang perkembangan kepribadian yang dihubungkan dengan lingkungan sosial disebut dengan perkembangan psikososial. Kita akan membahas perkembangan psikososial dari anak berusia 0 sampai 3 tahun. Nah, jadi pertama-tama dari 0 sampai 3 bulan, anak sudah mulai menyadari stimulus. Ia menunjukkan ketertarikan dan bisa tersenyum. Misal, ibu dari anak tersebut datang masuk ke ruangan. Ia sudah tahu nih kalau ada stimulus pintu terbuka berarti ada orang masuk dan dia akan bisa tersenyum. Menunjukkan ketertarikan terhadap stimulus seperti suara pintu tadi yang saya jelaskan. Kemudian pada usia 3 sampai 6 bulan, anak sudah mampu mengantisipasi sesuatu. Ia mampu mengalami kekecewaan. Misalnya anak melihat kakaknya datang tanpa membawa mainan. Nah, di saat itu anak bisa menjadi marah. Jadi anak sudah mampu mengantisipasi sesuatu dan mengharapkan sesuatu. Anak juga sudah mulai mampu untuk berinteraksi dua arah. Jadi merespon apa yang orang lain berikan sebagai stimulus. Pada usia 6 sampai 9 bulan, anak sudah mulai makin mampu berinteraksi dengan bayi lain, dengan orang lain, dan ia semakin menunjukkan emosi yang beragam. Pada usia 6 sampai 9 bulan sudah mulai muncul nih emosi fear atau takut, anger atau marah, dan juga surprise atau kaget. Pada usia 9 sampai 12 bulan, anak akan lebih sadar nih akan orang asing. Dia sudah menyadari pengasuhnya yaitu orang tuanya, dan ia juga menyadari siapa orang-orang yang tidak dekat dengan dia. Jadi saat dia sadar ada orang asing, ia akan merasa cemas. Dan mereka sudah mulai mengkomunikasikan perasaan mereka dengan tangisan, ketawa, dan lain-lain. Selain itu, pada usia 12 sampai 18 bulan, anak sudah mulai memiliki minat untuk mengeksplor lingkungan mereka. Mereka ke tempat baru, misalnya ke tempat taman bermain. Di situ, mereka membutuhkan orang tua atau pengasuh utama mereka sebagai secure base. Dengan adanya pengasuh, anak akan merasa aman. Namun, lama-kelamaan, apabila anak sudah mulai mampu menguasai lingkungan, mereka akan percaya diri untuk mengeksplor sendiri tanpa didampingi. Pada usia 18 sampai 36 bulan, anak akan semakin menyadari nih, mereka dan pengasuh mereka adalah orang-orang yang berbeda. Mereka menyadari mereka adalah individu yang terpisah dan mengidentifikasi diri sebagai orang yang berbeda dengan pengasuh mereka. Mereka adalah individu sendiri yang unik dan punya keinginan sendiri. Jadi bagaimana sih perkembangan emosi? Cara kerjanya adalah emosi mulai dari dari perasaan-perasaan simpel, kemudian semakin berkembang menjadi kompleks. Emosi kompleks pun merupakan rangkaian dari emosi-emosi simpel yang dikumpulkan atau bertumpuk. Pada 0 sampai 6 bulan, anak sudah mampu merasakan contentment, kepuasan yang dapat berkembang menjadi rasa senang. Anak memiliki minat atau ketertarikan yang berkembang menjadi surprise, terkejut. Anak juga mengalami kecemasan yang dapat berkembang menjadi kesedihan, jijik, dan hal tersebut juga dapat berkembang lagi menjadi anger dan fear, kemarahan dan ketakutan. Pada usia 15-24 bulan, anak sudah mulai mampu mengalami emosi yang makin kompleks, semakin berkembang ya, karena dari perasaan-perasaan simpel semakin berkembang, dan mereka akan semakin mampu untuk mengkomunikasikannya. Pada usia 15-24 bulan, anak mampu mengalami rasa malu, iri, empati,
kata kunci dari 15 sampai 24 bulan ini adalah munculnya self awareness. Mereka memahami identitas diri. Misalnya nama saya Ani. Ani adalah anak yang memiliki keinginan sendiri, karakteristik sendiri. Ani tidak sama dengan temannya Budi. Nah, seperti itu. Jadi dia menyadari keberadaannya sebagai seorang yang terpisah. Identitasnya mulai dipahami. Pada usia 2,5 sampai 3 tahun, semakin berkembang nih emosinya. Mereka mengalami rasa malu, pride, harga diri, malu, rasa bersalah. Kata kunci dari perkembangan psikososial anak 2,5 sampai 3 tahun adalah munculnya self-evaluative emotions, atau emosi untuk mengevaluasi diri sendiri. Mereka mulai menyadari nih standar lingkungan. Standar lingkungannya, kalau menurut keluarga saya mencoret tembok itu baik tidak ya? Nah, mereka mulai mampu menyadari hal itu. Dari tadi tuh saya sempat membahas emosi tuh. Teman-teman sudah pahamkah apa itu emosi? Jadi emosi adalah reaksi subjektif yang berkaitan dengan perubahan perilaku dan fisiologi. Kalau kita lagi merasakan emosi marah, mungkin perilaku kita menjadi membenturkan tangan, fisiologi kita, hati kita berdebar-debar. Kalau kita takut, perilaku kita menjadi gemetar, menjadi bersembunyi, dan fisiologi kita menjadi, badan kita menjadi tegang. Nah, misalnya seperti itu. Ada gejala perilaku dan ada gejala pada tubuh kita atau fisiologi. Apa sih tanda-tanda pertama dari munculnya emosi? Pada bayi memunculkan emosi pertama kali melalui menangis tentunya. Nah, jangan disamakan ya teman-teman. Jadi menangis itu ada beberapa jenis loh. Ada hunger cry, angry cry, pain cry, dan juga frustration cry. Saya jelaskan satu-satu. Hunger cry adalah tangisan akibat lapar, di mana tangisan ini merupakan tangisan yang beritme. Ini mungkin sangat umum didengar. Kemudian jenis tangisan kedua adalah angry cry. Nah, tangisan ini juga beritme tapi memiliki banyak hembusan nafas. Ritme yang diselingi dengan hembusan nafas dari mulut si bayi. Selain itu ada jenis tangis ketiga, pain cry. Tangisan karena rasa sakit. Ciri-ciri dari tangisan ini adalah tangisan terjadi mendadak dan ada tahan napas dari bayi. Jadi sambil menangis bayi ada sambil menahan napas. Nah, itu pain cry. Selain itu, jenis tangisan yang keempat adalah frustration cry, di mana anak menangis cuman merengek sebentar dan tidak ada menahan napas. Jadi seperti itu, mungkin teman-teman juga bisa coba cek kalau misalnya adik atau keponakannya sedang menangis, kira-kira mereka menangis jenis apa ya. Selain itu, setelah menangis, anak juga bisa menunjukkan emosi berupa senyum dan tertawa. Ada dua jenis juga, yaitu social smiling dan anticipatory smiling. Apa sih bedanya? Kalau social smiling, anak akan tersenyum langsung kepada orang yang sedang diajak berbicara. Misalnya anak dengan ibu bertatap-tatapan, kemudian anak tersenyum. Nah, itu adalah social smiling. Sementara anticipatory smiling adalah saat anak tersenyum melihat suatu benda atau mainan, kemudian ia menengok dan tersenyum kepada ibunya, menunggu respon dari ibunya. Nah, dia mengantisipasi respon dari ibunya. Makanya disebut dengan anticipatory smiling. Emosi munculnya kapan sih? Semenjak bayi, dari nol saat baru lahir pun anak sudah bisa menunjukkan tuh yang tangisan. Emosi semakin lama semakin berkembang. Anak juga semakin lama semakin kognitifnya berkembang dan mampu memproses. Sehingga perasaan yang tadinya sederhana lama-lama bisa berkembang menjadi emosi yang lebih rumit, lebih kompleks. Jadi apa sih yang harus kita antisipasi? Kita harus paham nih kalau anak-anak nih punya kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial, disebut perkembangan psikososial. Maka kita juga bisa mengusahakan untuk anak ini sediakan lingkungan yang baik, suportif, dan pahami bahwa setiap anak memiliki karakter masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan nih antara anak A dan anak B. Nah, demikian materi saya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.